Pencairan PKH periode Juli-Agustus saat ini sudah terpantau dicairkan di seluruh Himbara dan juga di Bank Syariah Indonesia khusus wilayah Aceh, begitu juga yang melalui PT Pos Indonesia. Tetapi saat ini masih ada juga yang belum cair PKH periode Juli-Agustusnya, dan saat ini itu membuat rasa penasaran dan membuat rasa kekecewaan. Kenapa belum juga cair? Padahal itu sudah dilakukan pengecekan di aplikasi cek bansos dan sudah tertera periode Juli-Agustus, dan bagaimana untuk KPM yang dicek bansos itu belum berubah periodenya, apa yang terjadi dan bagaimana perkembangannya. Untuk lebih jelasnya saya akan menyampaikan dan menampilkan tentang perkembangannya dan grafik berapa sebenarnya yang saat ini sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial dilihat dari aplikasi SISNG. Untuk lebih jelasnya saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang lagi melaksanakan aktivitas? Saya doakan aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan dan dilapangkan segala urusannya dan dimurahkan rizkinya. Para pemirsa, saat ini PKH periode Juli-Agustus sudah dinikmati sebahagian besar para keluarga penerima manfaat, baik yang melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Penantian yang cukup panjang akhirnya itu bisa terwujud dan terrealisasi. Sudah dicairkannya bantuan PKH-nya yang pastinya itu sangat meringankan beban hidup para KPM di dalam memenuhi kebutuhan akan komponen yang dimiliki para KPM PKH. Pencairan PKH pada periode ini itu sebenarnya cukup mendebarkan bagi para keluarga penerima manfaat, karena sebelumnya itu sudah beredar isu dan juga informasi bahwasanya PKH sudah dicairkan. Ternyata itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial, dan pada akhirnya itu benar-benar dicairkan, tetapi banyak KPM yang mengalami kekecewaan karena setelah dilakukan pengecekan di KKS-nya saldonya masih nol. Padahal kalau yang lain seperti tetangga, teman, ataupun di dalam satu kelompok itu ada yang sudah cair, tetapi kenapa saya tidak cair? Nah, hal-hal tersebut membuat rasa penasaran, membuat rasa kekhawatiran dan bahkan kegalauan itu menggelayuti pemikiran para keluarga penerima manfaat. Setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi cek bansos ataupun pertanyaan kepada para pendamping itu tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, karena saat ini untuk kepastian itu hanya dimiliki oleh Kementerian Sosial selaku pemegang anggaran dalam pencairan PKH periode Juli-Agustus, yang bisa dilakukan penglihatan ataupun pengamatan hanya melalui website cek bansos maupun melalui aplikasi SISNG. Tetapi kenapa dilihat dari cek bansos itu periodenya sudah Juli-Agustus tetapi belum juga cair, sementara yang lain sudah berubah periodenya itu sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial? Ya, untuk memberikan informasinya lebih jelas dan informasinya lebih lugas, saya menyampaikan dan menampilkan perkembangan bahwasanya saat ini untuk pencairan PKH periode Juli-Agustus itu sudah hampir 100% dicairkan oleh Kementerian Sosial dilihat dari aplikasi SISNG. Sebelum saya menyampaikan informasinya dan menunjukkan tampilannya, sekali lagi kepada para pemirsa dan yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan, menampilkan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya tentang perkembangan dan pencairan bantuan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, agar para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat bisa mendapatkan informasi yang utuh, bisa mendapatkan informasi yang memiliki referensi dan tidak menjadi informasi yang simpang siur. PKH periode Juli-Agustus pada saat ini itu sudah resmi ditetapkan oleh Kementerian Sosial bahwasanya dicairkan selama 2 bulan atau per 2 bulan, kalau sebelumnya itu per 3 bulan yang melalui Himbara. Tetapi kalau yang melalui PT Pos Indonesia
itu tetap per 3 bulan. Akibat dari pencairan yang per 2 bulan itu menyebabkan bantuan yang diterima oleh para keluarga penerima manfaat itu berkurang. Tetapi saya sampaikan kembali, itu bukan berkurang bantuannya, tetapi nantinya akan dicairkan kembali oleh Kementerian Sosial periode September, Oktober, November, Desember. Artinya saat ini nantinya bagi yang sudah cair ada 2 kali pencairan lagi di tahun 2023 ini. Dan untuk jumlah totalnya itu nanti tetap alokasi per tahun. Saya menyampaikan ini dan mengingatkan kembali kepada para pemirsa dan kepada para keluarga penerima manfaat agar bisa memahami dan mengetahui perubahan skema penyaluran PKH pada saat ini. Karena saat ini masih banyak KPM yang bingung kenapa bantuan yang diterimanya itu lebih kecil dari periode sebelumnya. Ya, para pemirsa, saat ini pencairan PKH periode Juli-Agustus itu hanya bisa dilakukan pengecekan oleh KPM melalui KKS-nya. Ya, setelah dicek melalui KKS ternyata masih kosong. Harapan KPM dan pertanyaan KPM, apakah saya tidak mendapatkan lagi? Di tengah-tengah situasi saat ini, yang memang pada saat ini Kementerian Sosial itu melakukan pemutakhiran besar-besaran para penerima PKH dan bantuan sosial lainnya, sehingga ditemukanlah banyak para keluarga penerima manfaat yang tidak layak sebagai penerima bantuan sosial karena tergolong kepada keluarga yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sudah menjadi temuan BPK dan sudah menjadi rekomendasi dari KPK untuk ditindaklanjuti. Dan untuk menindaklanjutinya itu Kementerian Sosial resmi sudah menghentikan, menghapus seluruh bantuannya karena sudah dinonaktifkan DTKS-nya. Karena penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu harus terdaftar di dalam data DTKS. Sehingga jika DTKS-nya itu sudah nonaktif, itu otomatis juga akan menghapus seluruh bantuan sosial yang diterima oleh para KPM tersebut seperti bantuan PKH, bantuan BPNT, dan juga bantuan PBIJK atau kartu KIS. Ya, saat ini kekhawatiran para KPM apakah termasuk kepada golongan yang tidak diperbolehkan penerima bantuan sosial. Nah, hal tersebutlah yang ini menggelayuti pemikiran bagi para KPM yang hingga saat ini itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial. Ya, saat ini juga Kementerian Sosial juga sudah melakukan update melalui website ataupun aplikasi Cek Bansos jika masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Para KPM yang belum cair bantuan PKH-nya itu melakukan pengecekan di website Cek Bansos atau di aplikasi Cek Bansos itu sudah tertera berubah periodenya Juli-Agustus, tetapi kenapa belum juga dicairkan oleh Kementerian Sosial? Ya, saya sampaikan bahwasanya saat ini hasil dari pengamatan dan pengecekan saya melalui aplikasi SISNG bahwasanya Kementerian Sosial sudah melakukan proses pencairan PKH periode Juli-Agustus hampir 100% dari jumlah penerima manfaat secara nasional sebesar 10 juta KPM, baik itu yang melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia, dan itu sudah terpantau dan terlihat di aplikasi SISNG. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan hasil pengamatan dan pengecekan melalui aplikasi SISNG berikut ini. Sampel salah satu kabupaten kota yang proses pencairan PKH-nya periode Juli-Agustus melalui Himbara, dan ini juga sudah sinkron dengan kabupaten kota yang lain, dan ini bisa menjadi bukti bahwasanya pencairan PKH saat ini itu sudah mendekati hampir 100% periode Juli-Agustus yang melalui Himbara. Nah, di salah satu sampel tersebut terteralah bahwasanya saat ini yang proses verifikasi rekening itu sudah tidak ada, dan untuk yang gagal verifikasi rekening itu 33 KPM, artinya ini tidak akan cair PKH periode Juli-Agustusnya. Total sudah disalurkan sebanyak 2, belum SPM sebanyak 1, sudah SPM sebanyak 212 KPM. Yang sudah SP2D itu 0, artinya sudah tidak ada lagi yang di SP2D kan karena prosesnya itu sudah berlanjut. Yang sudah SI sebanyak 354 KPM, artinya prosesnya itu sudah dilakukan pencairan
oleh Himbara untuk masuk ke rekeningnya. Yang gagal salur itu 0, artinya tidak ada. Untuk yang berhasil salur yaitu sebanyak 5.051 KPM yang berhasil salur. Inilah yang memang benar-benar sudah masuk ke rekening para KPM dan KPM itu sudah mentransaksikannya. Bagi KPM yang memang sudah mengetahui pencairan dan tidak ada kendala di dalam melakukan pencairan bantuan PKH periode Juli dan Agustusnya. Dan untuk totalnya sendiri, proses pencairan PKH periode Juli Agustus baik itu yang gagal verifikasi rekening, yang berhasil salur, yang sudah SI, itu jumlah totalnya itu sebanyak 8.840 KPM, dan hal tersebut itu sudah hampir mendekati 100% karena di kabupaten kota tersebut itu jumlah penerima PKH-nya yaitu hampir 10.000 KPM digabung dengan yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Artinya saat ini prosesnya itu sudah mendekati akhir dan tinggal KPM yang tinggal pencairan, dan itu sudah tertera periode dicek bansosnya Juli Agustus, tinggal menunggu detik-detik pencairan itu sedikit lagi akan terjadi bagi para KPM tersebut. Nah, ini sampel rekap dalam proses pencairan PKH periode Juli, Agustus, September yang melalui PT Pos Indonesia, dan ini juga sudah hampir mendekati 100% kalau digabung dari pencairan PKH periode Juli Agustus yang melalui Himbara dan alokasinya untuk kabupaten kota tersebut itu sudah hampir mendekati 100%. Tinggal menunggu bagi para KPM yang sudah berubah periode dicek bansosnya periode Juli Agustus melalui Himbara, periode Juli Agustus September melalui PT Pos Indonesia, detik-detik pencairan hilalnya itu sudah semakin dekat. Semoga bisa dirasakan segera bagi para KPM yang belum cair PKH-nya. Itu tadi hasil pengecekan melalui aplikasi SISNG, bahwasanya Kementerian Sosial sudah hampir 100% melakukan pencairan dan proses pencairan bagi para KPM baik yang melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Di situ tertera berapa yang sudah benar-benar masuk dan berapa yang saat ini proses SPM-nya itu sedang bergulir melalui Himbara maupun melalui PT Pos Indonesia. Dan hal tersebut saat ini itu cukup menggembirakan karena nanti pada akhirnya itu akan bisa dirasakan seluruh keluarga penerima manfaat yang masih layak sebagai penerima bantuan sosial. Ya, untuk melakukan pengecekan tersebut saat ini juga itu sudah bisa dilihat melalui aplikasi atau website Cek Bansos karena itu sudah dilakukan update oleh Kementerian Sosial. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada para KPM dan kepada para pemirsa yang setelah melakukan pengecekan di Cek Bansos itu sudah berubah periodenya dan nama dan umurnya itu sudah identik sesuai dengan data diri KPM, itu pasti akan dicairkan oleh Kementerian Sosial. Tinggal menunggu waktu karena pastinya itu tidak akan lama lagi dicairkan oleh Kementerian Sosial. Jadi kekhawatiran bahwasanya termasuk golongan yang dihapus saat ini jika dicek bansos itu sudah tertera berubah periodenya itu sedikit terbantahkan, dan mudah-mudahan rasa kesabaran para KPM yang saat ini itu belum dicairkan oleh Kementerian Sosial itu bisa lebih ditingkatkan karena memang pencairan saat ini sudah hampir mendekati 100% dan mudah-mudahan itu bisa dirasakan segera oleh para keluarga penerima manfaat yang ada di seluruh Indonesia, baik yang melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Ya, para pemirsa, saya menyampaikan ini agar para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat yang di seluruh Indonesia bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan pencerahan informasi pada saat ini yang masih berkembangnya informasi yang simpang siur tentang pencairan PKH, dan mudah-mudahan itu bisa segera terrealisasikan karena memang itu sudah terpantau dan terlihat di aplikasi SISNG yang saat ini memang sebagai sumber informasi yang lebih cepat dalam melihat dan memantau pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Ya, para pemirsa, sekali lagi yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya.
Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.